personal, siarannya mulai personal. Iya karena Ramdan itu teman aku. Tadi lagi ngomongin apa sih gue? Oh, iya gitu deh, living life mindlessly gitu. Kadang kita kalau udah terlalu sibuk ya, living life mindlessly. Kalau udah terlalu sibuk itu udah kayak autopilot gitu loh menjalani kehidupan ya. Bangun pagi, iya ya sayangnya nanti di WhatsApp aku ya. Bangun pagi, siaran, sarapan, nyiapin makanan, lalu menjalani aktivitas, sore pulang, sibuk pikirin besok mau ngapain, tidur, besok pagi bangun lagi, ya kayak robot gitu. Saya suka sedih sih sebenarnya kalau hidup begitu. Jadi kayak ini udah 3 hari begitu, ini hari keempat. Jujur ini adalah hari keempat hari saya nganggur. Dan saya sebagai introvert, ada yang introvert? Saya sebagai introvert menanti-nanti hari nganggur. Jadi saya mengucapkan terima kasih kalau dapat hari nganggur di tengah-tengah padatnya aktivitas. Gitu. Jadi hari ini saya asli nggak mau bikin rencana, nggak mau ngapa-ngapain. Oke? Karena sebagai introvert, saya perlu ngecharge energi dengan being alone. Waduh, kalau udah 3 bulan nganggur itu bahaya buat saya. Saya bisa nggak punya uang jajan. Tapi kemarin waktu habis operasi, nggak 3 bulan deng, 2 bulan aku nganggur. Apa wet? Apa? Kamu halo-halo tuh apa? Mau apa? Halo-halo di komentar aku. Mau diajak live aku? Hah? Mau? Kalau mau diajak, you know what to do. Kirimin aku ikan tongkol. Gue udah gak kena deh sama lu ya, yang membuat aku menanti 15 menit. Mau ngirimin rose doang, mau ngetap-ngetap doang. No way Jose, ikan tongkol gue minta dari lo. Apa lo? Mawar dulu satu. Kalau mawar kan gratis ya, Bo. Nak aja. Mau gue coba gratisan. Paus ya. Kalau tongkol kan adanya paus. Lu kenapa mulai jam 7 sih? Kan gue bilang mulai 7.15. No, I didn't start at 7. No. Gue mulai jam tadi 7.12. Maksud gue ibarat kayak orang masak tuh gue panasin. Gak usah marah-marah. Gue tuh gak marah-marah. This is the way Lu tuh pembohongan publik deh di postingan lu. Lu bilang katanya yoga tuh bagus buat kesehatan. Kenapa sih si Dave marah-marah? Gue tuh gak marah-marah. This is the way I talk. Gue tuh datang dari kampung, dari Tonsea. Gue tuh orang gunung. Ini bahasa cinta gue. Nia! Lagi siaran tutup kuping. Kamu gak itu dulu? Apa? Belum rambut. Karena ini juga anyway nanti di kantor aja. Oh ya udah oke. Kamu gak mau makan ini dulu? Oh boleh. Makannya dulu, santai aja dulu. Langsung aja deh. Go ahead. Iya nggak apa-apa tapi aja nggak apa. Itu bisa. Saya hello sama temennya. Enggak, dia gak mau. Dia trauma. Hai yoga. Tuh, halo dia bilang. Jangan kalau kamu nggak mau jangan. Kamu trauma ya dengar suara aku. Yoga. Nggak trauma. Dia nggak trauma. Cuman pemalu aja. Dia pemalu aja. Oh, yoga pemalu. Takut nggak dengar suara aku yoga? Enggak, dia nggak takut kok. Deg-degan aja. Deg-degan ya. Maaf ya yoga. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kasih lihat dong mukanya kalau nggak apa-apa yoga. Gila ya. Sama yang lagi nunggu. Kamu tuh jadi terkenal loh di warga siaran pagi aku. Tuh, ada Babah Doni bilang yoga main ke geng aku yuk. Jangan, kalau itu jangan. Makan apa sih yoga? Kalau main sama aku, makanannya makanan catering gitu yoga. Dia parah loh. Gila ya. Pamit dulu ya. Kau pamit. Thank you ya kak. Thank you. Suntangan dulu dong yoga. Apaan sih? Gila ya lo. Tuh pipi. Thank you kak. Ya, see you. See you. Bye Ya, yoga. bye kak. I love Bye. you.
Astagfirullahaladzim. Maaf ya. Lu sembarangan deh. Kan kemarin udah dibilangin. Gue itu hidup penuh cinta kasih. Gue tuh mencintai sesama, Ayang. Ya, awas ya lo. Satpam di Wisma Merah lo bilang I love you ya. Lu boleh tanya sama Satpam Wisma MRA. Satpam Wisma MRA ngeliat mobil gue, hormat. Geblek dasar. Good morning everyone. Iya yoga nggak asik, yoga nggak mau bagi mukanya. Padahal kan kita cuma pengen melihat senyumnya itu yang adem ya. Guru yoga tuh senyumnya tuh zen banget. Gue bingung deh. Ya kan, tuh langsung balik lo dia lo. Iya. Selesai. Lah emang udah selesai. Yoga kan perhatian sama lu cuma sejam jatahnya. Gue mau cerita sesuatu. Boleh nggak nih? Apa mau lo yang sekarang bikin topik? Katanya kan lo suka kesel kalau gue bikin topik tiba-tiba ntar lo nge-charge gue. Dianggap gue tuh sebagai berobat jalan. Enggak. Konsultasi. Boleh nggak gue cerita nih? Boleh dong. Hah? Boleh dong. Boleh. Jadi gue mau ngasih tahu, ini bukan promosi ya, ya promosi juga lah. Gue mau ngasih tahu, Herwalk punya new look. Ya promosi dong itu sih. Iya, cuma yang gue suka adalah dari isinya si Herwalk ini, karena sekarang tuh memang konsepnya kan memang dia dari dulu useful, inspiring, empowering kan. Jadi lo kalau lihat ini tuh isinya tulisan semua, Bo. Gambarnya sedikit karena memang yang dijual adalah feature, cerita gitu ya. Gue baru halaman ya? cerita hidup gitu. Gue baru halaman pertama. Ini sebenarnya adalah ceritanya Rachel Amanda. Do you know Rachel Amanda, right? The movie star. Gue udah pernah wawancara. Nggak usah Judas, ya. Nggak usah Judas. Gue mewakili Bazar. Gue udah pernah wawancara. Iya, tahu gue. Dia cerita nggak soal dia mau S2 waktu itu? Nah, jadi Rachel Amanda itu di kolom rubrik pertama What She Said. Dan What She Said pertama kita adalah Rachel Amanda. Judulnya belajar tentang diri itu juga perubahan. Belajar tentang diri itu juga perubahan. Gue suka banget di kalimat ini. Gue udah ringkasin, Bo. Sampai gue garis-garisin, Bo. Bacanya kayak baca buku gue. Oh, lu mendapat inspirasi tuh dari wawancaranya Rachel Amanda. Oke. We love that. Dan ini cuman halaman doang, satu halaman doang, very short. Dia bilang gini, kenapa dia memilih untuk S2? Dia umurnya 28 tahun, dia nggak pernah lepas dari dunia acting sama dunia hiburan. Lalu kemudian satu hari dia terpikir gini, kalau Manda sedang tidak berakting atau terlibat di suatu proyek film, lalu Manda itu siapa? Boom, satu. Lalu kemudian dia bilang, akhirnya dia, I need it. This is like her life searching, ya, her life searching. Terus dia bilang gini, udah deh, gue mau S2. Jadi S2 itu sebenarnya bukan hanya dia memang mau menambah gelar akademisnya, bukan dia mau menambah ilmunya, tapi juga dia sebenarnya mau soul searching. Gue nih siapa sebenarnya? Dan selama ini sebagai movie star, sebagai actress, dia kan selalu hidup dalam bubble, right? Dengan asistennya, dengan manajernya, dengan maybe bodyguard, whatsoever. Terus dia bilang gini, aku berangkat. Kemudian aku 3 bulan di sana sendirian bener-bener. Saya bisa mengatakan bahwa akhirnya saya hidup di luar bubble saya, belajar banyak tentang siapa diri saya tanpa titel, figur publik, atau aktris. Saya jadi mengerti bahwa identitas saya tidak hanya satu, bahwa kemungkinan saya berada di tempat atau karir lain itu ada dan tidak salah untuk dicoba. Point of the story, right? It's so deep, right? So good. Sebelum dilanjutkan, aku ingin menyapa teman-teman yang sudah bergabung. 1,4 orang yang hadir di duet siaran pagi hari ini. Yes, betul. Tenang, sabar. Nanti kita punya tabungan topik yang kita janji untuk bahas pertemanan di usia 40. Kemarin kan Ruth minta kita membahas itu. Ada yang udah menagihnya. Apakah kita jadi membahas itu? Akan kita bahas. Tapi sebelum ke situ, Iwet membagikan
inspirasi yang dia dapat dari artikelnya Rachel Amanda. FYI, kalau Rachel Amanda atau manajernya nonton, kita say hello. Karena Rachel itu suka penggemar YOLO, inget kan? Really? Oh my god, yes. I remember. Yes, Rachel Amanda itu waktu gue pemotretan Bazar Movie Issues, dia bilang, Kak, waktu pandemi, aku sama manajer aku tuh harus road trip ke Bandung, pulang pergi Jakarta, Bandung, Jakarta. Dia ngedengerin podcast kita, terus she is hooked. Awalnya manajernya yang ngedengerin. Oh, Nah. thank you Manda. Ya, kok gue nya. Nah, bagus banget tulisannya, inspirasi yang dibagi oleh Rachel gitu ya. Bagus tuh. Manda bukan Rachel. Manda. Iya, nggak, gue distracted tiba-tiba kok ada yang nanyain, Kak Dave sunat apa enggak? Kenapa lu pengen tahu? What kind of question is that? Lu kenapa pengen tahu, Dul? Gila deh lo. Otak lu perlu sunscreen. Filter yes. Anyway, lanjut lagi, Bo. Apa tuh? Iya betul, kita kadang tuh perlu keluar dari bubble wrap kita, perlu keluar dari zona nyaman, dan mempertanyakan sebetulnya apa sih jati diri kita sesungguhnya. Emangnya lu cukup kayak in Rachel's Amanda's case gitu ya. Dia bilang, gue ini aktris, emangnya gue cukup hidup dengan sebagai aktris aja. Kalau gue bukan aktris, siapa gue? Iya gak sih? Sama seperti sebetulnya yoga guru yoga loh. Yes. You know, kan lu bilang bahwa dia sebetulnya adalah lawyer. Yes. I bet dia mempertanyakan eksistensi dirinya dia kan. Apakah dengan menjadi seorang lawyer aja gue cukup content? Gue cukup puas dengan hidup gue? Ternyata jawabannya enggak. Sehingga dia mencari yang lain. Apa ya? Yoga dia jadi guru yoga. Dia punya dimensi baru dalam kehidupan kepribadiannya dia. Yes. True. Terus lagi ya. Gue baru baca setengah majalah ini, to be honest. So this is the latest edition of Her World dengan new look. Jadi covernya kan BCL, Bo. Dan BCL itu belum pernah cerita soal kenapa dia menikah. Itu diulas di sini. Complete story. Dia ini udah gue garisin juga. Kenapa dia menikah? Ya, kan banyak banget tuh netizen yang kayak, oh kok nggak Ashraf gimana, keluarganya Ashraf gimana, wah segala macem gitu, like they know BCL so much. Jawaban dia adalah gini, Tiko brings music to my life. He makes me feel like I want to dance again. Oh, konteks. Waktu waktu Ashraf almarhum meninggal, BCL tuh devastated, Bo. Dia nggak keluar rumah, dia mengurung diri like 8 months. And here comes Tiko gitu ya. Terus kemudian dia bilang gini, dia tahu saya adalah perempuan yang kuat dan ia tidak terintimidasi akan hal itu. Terus dia bilang lagi gini, di lain sisi dia juga bisa jadi sandaran untuk saya bercerita dan menjadi rapuh. Dia tidak memaksa saya untuk menjadi orang lain dan bisa meyakinkan bahwa apapun pilihan saya, dia akan ada selalu di sana. Beautiful interview. Dan I applaud Bunga Citra Lestari untuk her decision untuk menjadi jujur atas keputusannya untuk menikah dan juga mengambil langkah itu ya. Karena menurut aku ya Iwet ya, terlepas dari lu selebriti atau bukan, everybody deserves to be happy. Right. Agree. Deserves to be happy. Who told you otherwise should not live in your world. Agree. Terus gue nyambung ya, Bo, sama latihan gue hari ini, yoga gue pagi hari ini. Sebelum kita membahas soal, kan kemarin kita udah janji mau bahas pertemanan di usia 40 tahun kan ya. Gue mau bahas soal hari ini tuh gue belajar membuka cakra gue untuk love. Bangke, gue diselepet. Caimin kali ya, selepet Caimin. Bo, jadi emang kayaknya si yoga tuh juga tahu ya gue tuh kekes banget kayaknya. Atau mungkin dia
dia kayaknya nonton kita kemarin. Gue di disco ngasih business card tuh buat dia kayak, oh my god, this guy is so absurd gitu kali ya. Jadi Bo, Yoga nggak perlu nonton kita siaran, nggak perlu ngedenger gua ngomongin lu kaku. He spent 15 minutes with you aja udah kelihatan kalau lu tuh kaku, monyet. nggak boleh kasar, ntar ada KPI. Monyet is my love language to you, honey. Oh ya oke, karena lo orang Tonsea ya. Jadi hari ini tuh gue latihan membuka cakra untuk love, dan itu latihannya adalah chest opener. This is also good. Latihannya tuh banyak twist yang ke belakang, banyak yang begitu kayang apa segala macam. Bo, it hurt. Sakit banget badan gue. Ngebuka ini tuh susah banget ternyata. Ada lagunya. Apa tuh? Sakitnya di mana? Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Terus gue tadi najis banget. Dia nanya kan, ouch, gue gitu kan, terus dia gini, sakit mas, sakit, di mana sakitnya? Di hati Yoga. Terus dia gini, ganggu ya gue, bapak-bapak, om-om abis. Anyway, dari situ terus gue bilang ini, itu sakit sekali loh, gue bilang. Terus dia bilang ini, iya, artinya untuk bisa mencintai dan bisa menerima cinta, lo harus siap untuk sakit. Which ternyata Tunggu, rewind. yes, Rewind. Untuk bisa mencintai dan dicintai, lo harus siap dengan rasa sakit. Gila ya, Bo. Dan itu bener gitu, maksud gue kayak, gue tuh ternyata susah sekali latihan chest opener ini tuh karena gue nggak mau sakit. Gue susah sekali menerima cinta. Gue mungkin selama ini gue nggak. Lo tahu dong, gue cerita di YOLO kayak apa, bahwa how I built the wall, gimana gue denial, gimana gue bilang bahwa oh I'm okay, I have my work is my relationship. Karena gue nggak mau sakit ternyata. ya. Jadi buat teman-teman yang apa, banyak kan ya. A couple of my friends also has been saying this out loud in our group chat. I think I'm ready for love. I want love this year. Resolusi tahun baru pengen punya pasangan hidup. Mungkin kita juga harus bertanya kepada diri kita dan mempersiapkan diri kita. Sudahkah kita siap untuk sakit? Yes. Dulu. Iya dong, karena untuk bisa mengerti dan memahami arti cinta, lo harus bisa Yes. dan mau sakit. Mencintai Gila, tanpa sakit nggak mungkin. Gak mungkin, gak ada itu nggak ada. Dan ini balik lagi ke apa yang dibilang sama Bunga Citra Lestari gitu, bahwa I am ready because I can be vulnerable. Gue sudah lebih bisa memanage ekspektasi gue. Ya. It's so good. Kayak nyambung semua gitu loh, puzzle-puzzle dalam hidup gue ini kayak, oh my god, these past 2 days is crazy. Yes. Dan sebetulnya nyambung ya Iwet ya dengan topik bahasan yang pertemanan yang ditunggu-tunggu teman-teman. Sebelum ke situ. Jadi now you are declaring your journey that you are ready for love. Yes, I am. Okay, good. Ya, I want. Ya kayak yang teman-teman lo bilang di grup chat lo, bahwa I want love. Pelan-pelan tapi ya, karena ternyata memang sakitnya tuh nggak enak. Maksud gue kayak, oh iya, it hurts. Dan pasti akan penuh dengan kekecewaan, which gue kan paling nggak suka kekecewaan ya, Boy. I hate it. Itu katanya keluar dari cangkang itu memang tidak mudah, ya. Exactly. Dan itu kan balik lagi ke, yes. Iwan Bagus bilang gini, itu namanya sakit tak berdarah. Aduh, bagus banget. Ya. Oh, mencintai itu namanya sakit tak berdarah. Oh. Yes.
Yes, sakit tapi lo nggak tahu kok nggak ada darahnya ini. Mungkin lu udah Gimana menopause. dia? Nah, nyambung keluar dari cangkang, keluar dari zona merah. Kok zona merah? Zona nyaman. Zona nyaman. Nyambung juga dengan pembahasan mengenai pertemanan di usia 40. Jadi, salah satu pendengar siaran pagi kita bertanya kemarin melalui direct message, bahas dong di usia 40, seni berteman di usia 40. Sebetulnya, topik pembahasan ini tuh udah pernah dibahas di podcastnya Iwet, Angie, sama saya di Spotify namanya YOLO. Ya, Yes. sebetulnya ini semua nyambung dengan cinta, nyambung dengan zona nyaman. Emang sih gue juga mengakui Wet bahwa kita bahas sedikit karena banyak yang menunggu dan menanti. Emang gak gampang. Bro, berteman di atas usia 40 itu seninya beda lagi tuh dari berteman di waktu umur 20 sama 30-an. Apa sih yang gue rasa? Betul bahwa circle pertemanan itu semakin sedikit. Artinya apa? Circle pertemanan semakin sedikit, kita itu semakin berumur, semakin nyaman di zona nyaman sendiri aja. Bener apa enggak? Betul, betul, Iya betul. kan? Kita tuh semakin males Betul. keluar dari zona nyaman gitu loh, Jack. Betul, betul. Gue mungkin akan bahas, tapi sebelumnya ada Ariska yang nanya, ini nontonnya di mana sih si podcast YOLO ini? Ariska, podcast YOLO didengarkan di Spotify, ketik aja YOLO Podcast, YOLO Podcast, atau bisa juga lihat video eksklusifnya ada di Tip-Tip. Jadi aplikasi Tip-Tip di-download lalu kemudian subscribe, murah 35.000 aja, itu bisa nonton semua video kita. Gitu. Kalau Ya. mau dengerin Nah, dengerin gratisnya di Spotify. Sama betul, cuma season-season udah lewat, nanti juga akan dilepas, teman-teman bisa nonton di YouTube. betul. Nah, lanjut ya. Basicnya menurut gue gini, pertemanan di usia 40 itu kenapa satu, circle lo semakin sedikit. Yang kedua, sedikit banyak lo lebih enteng ngejalaninnya. Kenapa? Karena satu, di usia 40, lo udah punya pegangan yang kuat mengenai value diri lo. Sehingga lo tidak mudah terombang-ambing, kebawa ke kiri, kebawa ke kanan, nggak enakan. You have the say. Lo udah punya jati diri yang kuat, dan ketika lo mengungkapkan jati diri itu, maka kemudian pelan-pelan rontok yang nggak cocok. That's why circle lo makin sedikit. Bener nggak? Ya, jadi makanya gini, orang-orang tua itu ya, umur-umur 40, begitu udah reach 40, dia udah gini, I know what I want in my life, I know what's my goal, dan gue benar-benar hanya mengejar ke situ. Teman-teman yang ada sama gue adalah memang teman-teman yang akan sejalan sama gue. Iya, betul. Gak ribet, Nek. Yes. Tapi, lu inget nggak ada satu account Instagram seorang Buddhis yang gue pernah bagi reelsnya, dia membahas mengenai ini juga. Dia bilang katanya, orang semakin tua bilang circle pertemanannya semakin sedikit. Mungkin itu disebabkan karena, ini baik nih, ini selepetan yang bagus nih buat kita. Karena kadang tanpa disadari, kita tuh semakin berumur, kita semakin menutup diri. Ya, Jadi, what we need to do is open ourselves up, open to new opportunities, open to new friendship. Itu kan sebetulnya waktu kita muda tuh kita gampang banget loh punya teman baru. Iya apa enggak? betul, betul, Misalnya betul. gampang, lo pergi ke pesta, lo kenalan, ngobrol, asik. Habis ini lanjut yuk kita duduk-duduk ngopi-ngopi. Yuk, jalan. Tapi kan semakin kita dewasa, kita nggak bisa semerdeka itu ya. Betul. Itu tuh Betul. karena sebetulnya kita tuh semakin menutup diri. Jadi, Betul. salah satu resep awet muda adalah dengan menyadari hal itu dan mulai membuka diri pada kesempatan-kesempatan baru. Yes. Terus, salah satu penyebab kenapa kita menutup diri adalah, dan ini juga sebabnya, Wet, kenapa gue tuh merasa kemarin-kemarin ini ya, gue merasa ribet kalau janjian sama teman-teman gue yang seumuran gue.
Karena teman-teman Ya. seumuran gue itu rata-rata udah berkeluarga. Iya. Ribet Iya. kenapa? Karena mereka nggak semerdeka dulu. Karena Iya. sekarang punya suami, punya istri, Iya. punya anak, punya kewajiban ini, punya kewajiban itu. Gitu loh. Iya. Jadi gue gini, Iya. ribet ya gue janjian sama lo, males ah. Iya. Gitu. Iya. Salah. Setuju. Karena memang Iya. it comes with age. Di umur 40 Yes. ya pasti kewajiban hidup lo lebih banyak dari waktu lo umur 20-30, Jack. Benar. By the way, gue mau ngucapin selamat pagi, Ivan. Good morning. Neva lagi nonton kita. Yes, dia bilang katanya thank you so much semalam udah datang katanya gitu, Dave. Thank you loh, Sai, katanya gitu. Acara apa sih, Nek? Emang lu udah nggak, Ivan? Gue udah bilang lo sama tim PR lu kalau gue nggak datang. Gue udah bilang kalau syuting gue nggak ke Uber. Jadi gue bukannya bail out, nggak ngomong. Tanya deh tim PR kamu tuh aku WhatsApp lo yang. Oh, ini sejenis sindiran. Lalu si Iwet juga ya. Lalu tanya aja diri lu datang apa enggak? Semalam. Gini, gue mau mengucapkan permintaan maaf terbuka kepada Ivan Gunawan. KPI kali. Ivan. Nggak, gue tuh nggak enak banget sebenarnya sama Ivan karena banyak sekali acaranya Ivan yang gue nggak bisa datang. Nah, itu alasannya adalah nih bulan-bulan ini tuh gue lagi kacau banget karena banyak pitching banget, Bo. Kayak orang gila gitu. Jadi gue lagi banyak ngejar kerjaan, makanya gue nggak bisa hadir. Maaf banget, Van, maaf banget. Gitu. But you have our love. Next time ya sayang. Yes, carry on. So, iya, sama satu lagi ya. Kayaknya kadar toleransi kita di usia 40-an tuh juga sudah semakin meningkat. Kadar meningkat atau menipis? Meningkat menurut gue. Jadi maksud gue kayak gini ya, dalam artian gini. Kalau ada yang kayak lu bilang tadi gitu ya, diajak ribet karena urusan rumah, suami, anak, apa segala macam. Lu udah cuman kayak gini aja. Ya udahlah. Kalau dulu kan, bete deh. 5 kali diajak, 5-5-nya dia nggak datang. Kesel deh gue gitu. Kalau sekarang ya udah, nggak bisa ya udah. Oke. In that sense, I agree. Iya kan? Jadi kayak ya gimana? Lo mau maksa apa lagi sih? Nggak bisa juga dipaksa. Iya, betul. Iya kan? Nah, makanya ya, salah satu triknya adalah yang juga diajarkan oleh semua orang adalah kalau kayak gue gitu ya, Wat ya. Gue tahu nih, peers umuran gue 40 udah pada mulai susah diajak main. Ya, gue main sama yang lebih muda. Iya benar. Maksud gue ya udah, mana yang bisa menerima lo ya udah lo ada di situ aja. Gitu. Tapi gue sebenarnya juga penasaran sekali sebenarnya gini. Kenapa sampai ada penonton kita yang nanya pertemanan di usia 40 kayak apa? Why? Ya karena pasti dia mengalami itu. Dia mungkin dia mengalami itu terus dia bertanya, am I the only one who is experiencing this or not? Itu udah pasti. Gue pikir kayak dia pingin tahu kayak apa sih pertemanan di usia 40 tahun karena dia belum nyampe ke situ. Atau ya bisa seperti yang lo bilang bahwa dia menanyakan ini tuh karena kok agak aneh ya pertemanan gue gitu. Kenapa? Yang nanya Ruth nongol. Bener kan Ruth? Oh ya. Because Yes. you are anxious to know, am I the only one who's experiencing this? Nah, itu tuh tadi ada yang bilang gini, karena Kak, umur 35 dia udah merasa kesepian. Nah, itu dah gini loh. Kemarin gue juga nonton sebuah konten dari Buddhis yang sama gitu ya. Dia bilang bahwa di era digital dan high pace zaman sekarang ini, everybody is lonely. Penyakit nomor satu yang ada, everybody is battling with loneliness. Those are the roots of your mental illness and a lot of your physical illness. Ya dong, kalau dipikir-pikir, stres, kesepian, rootsnya tuh itu. Nah, kita melarikan diri dengan mencari koneksi di dunia maya. Karena itu jauh lebih cepat, lebih gampang, lebih mudah. Endorphin shotnya gampang sekali. Diingetin nih sama sang Buddhis ini, jangan
sebetulnya antidote dari kesepian adalah don't forget to go out in the real world and make real connection. Ya. Ya. Makanya kemarin ya waktu gue di Bali kan gue sempat nongkrong sama Dokter Edo Suweta. Gue Ya. suka orang kayak Edo. Jadi kalau kan kita suka gitu ya Iwet, kalau kita lagi ngumpul rame-rame, kadang-kadang suka ada break di mana kita pengen ngecek handphone. Ya. Ntar kalau break ngecek handphonenya kelamaan, Edo tuh ngomong gitu, mau berapa lama lagi nih kita main handphone guys? Kalau emang udah habis obrolannya, pulang aja nggak sih? Iya, gue suka tuh. Oh iya ya. Terus kan akhirnya kita jadi bikin konsensus. Tunggu ya lagi ngecek kerjaan sebentar. 5 menit. Jadi masing-masing 5 menit. Cek handphone, abis itu yuk ngobrol apa ya, yuk ngobrol gitu. Jadi emang genuinely menikmati kebersamaan satu sama lain gitu loh. Ya. What I want to say kepada teman-teman, gue tahu lo kesepian, gue juga kadang kesepian. Reach out, kalau lo kesepian, telepon, WhatsApp temen lo, ajak ketemuan, make real connection. Kalau teman-teman dalam lingkaran lo abis, make new ones. Kayak gue nih, I'm trying to reach out to Kinoy. I'm trying to make new connections. Who is Kinoy? Hah? Siapa? Ramdan. Oh, Ramdan tuh panggilannya Kinoy. Oke deh. Besok ini. Kemarin lu udah nanya. Gak usah marah, santai aja, tenang. Gua nggak marah. This is the way I talk. Oh my God. Lu kenapa hari ini tensi berapa kali sih? Tadi tuh gue nggak ngeh berapa tensi gue. Sekarang 118, udah 118/73, udah oke. Jadi dokter gue udah fix. Leher deh. Gila kali lu aja sama keluarga lo. Gue akhirnya fix udah bisa nurunin obat darah tinggi gue, jadi cuma 8 mg aja sehari. Tadinya 16. Lu dokter, lu bisa nurunin obat sendiri. Malih, ada namanya WhatsApp. Gue laporan tiap hari, pagi berapa, siang berapa, malam berapa. Akhirnya dokternya bilang, oke pak, it's okay untuk 1 kali aja sehari. Dokter lu ikut masuk dalam komunitas YOLO nggak? Dokter jantung gue masuk komunitas YOLO dong. Bohong loh, sumpah? Ember. Masa? Oh Satu ya? dokter-dokter di Siloam semua. Jadi dengerin dia. Masa? Oh Oh apa? ya? Apa lo? Oke, gue kalah. Duh, jangan deh dokter gue jangan dengerin YOLO, takut gue. Itu suka gitu ya? Lu malu ya sama gue? Nggak, gue takut dibilang ini, Pak, kayaknya Bapak harus keluar dari YOLO itu. Itu yang membuat tensi Bapak tinggi. Tadi tuh gue mau bahas satu lagi sebenarnya. Mengenai loneliness. Since you brought it up gitu ya, karena lo membahas ini. Jadi, balik lagi ya, bahwa I'm so sorry, Hasanah gue masih Jay Shetty. Ya, tapi gue baca 2 buku kan dari Jay Shetty. Satu adalah Think Like a Monk, satu lagi adalah 8 Rules of Love gitu. Karena Jay Shetty baru nulis 2 buku yang bener ya, berarti gue nggak salah dong. Ya, oke. Di buku 8 Rules of Love dan juga di Bagus Think ya Like a Monk, karena rambut Think Like a Monk kan, ya anjing ya, gila ya, temen lagi ngomong mau serius. gue kayak Mbak Vera di film catatan si Boy nggak sih? Guys, coba gue mau tanya sama lo semua. Nih, 1.400 orang yang nonton di sini. Lo setuju nggak? Kalau Dave tuh emang mau-maunya dia aja. Kalau dia lagi mau bahas sesuatu, pokoknya dia aja. Ntar kalau misalnya dia bahas rambutnya. Enteng aja. Jadi dia jadikan nih live ini sebagai sarana ngacanya dia di pagi hari. Gila ya lo? Sebentar aja dah. Mau ngeliat muka gue mengagumi keindahan ilahi yang diciptakan. Najis. Nah terus udah JCT. Polem ya lo hari ini ya. Enggak. Poni samping. Iya, dia bilang masalah ini balik lagi masalah finding love gitu. Dia bilang sometimes you need to be alone, you know.
to know yourself and to understand yourself so you can find love. The key word is sometimes. Iya dong. Not every day. Not every time. Iya dong. Kalau lu alone terus every time juga nggak sehat. The key word is sometimes. Sometimes you need to be alone. Agree. Sometimes, not all the times. Bener kan? Emangnya sekarang gini deh, jujur. Emangnya lu nggak berasa ya? Oke, kayaknya gue cukup nih sendirian. Gue pengen deh. Pengen deh ketemu orang. Hah? Lu suka gitu nggak? Iya. Enggak sih, gue bukan kayak oke, saatnya untuk gue ketemu orang. Gue lebih kepada oke, saatnya untuk gue punya teman tidur bersama orang. Ya lo mau teman tidur sama pocong juga urusan lo, bukan urusan gue. Ih najis, gila lo emang bener-bener kasar banget. Masa gue disuruh tidur sama pocong guys? Ya untuk jadi teman tidur harus jadi teman ngobrol dulu kali. Masa serta-merta jadi teman tidur. Ya itu beda ya, transaksional jatuhnya ya. Jadi Bener. lo deh. Itu siapa sih yang ngomong kayak gitu, Bo? Ada TikToker Lagi gitu. Lucu banget. He's so funny. Iya. Tadi si Yoga tuh nanya sama gue, Mas, jadi yang nonton live duet itu siapa aja? Terus gue nggak bisa jawab, masa? Maksudnya Jawabannya siapa? Siapa yang nonton kita tuh siapa sebenarnya? orang lah, Bo. Ya gue tahu. Ya masa pocong? Ada 1.300 pocong, ngeri juga ya. Walaupun gue tahu nanti. Maaf. Kenapa suara aku kecil ya? Iya, sumpah hari ini suara Kadif kecil katanya. Enggak, maksudnya apa? Arah pertanyaannya Yoga tuh adalah demografis orang yang nonton. Iya kayaknya. Demografis, psikografis nih pada umur berapa? Lo tuh kerjaannya apa gitu loh. Yoga, kita tuh baru kenal, baru 2 kali perjumpaan. Kenapa intens banget pertanyaan lo? Lu nongolin muka lu ke gue aja nggak mau. Lu kenalan sama yang nonton siaran gue aja nggak mau. Ngapain lu pengen tahu demografis, psikografis orang-orang yang nontonin gue? Lu tongolin dulu muka lu. Bener nggak? Jangan jawab guys, jangan jawab. Enak aja sih Yoga. Pengen tahu kita siapa. Sementara dia nggak pernah nongolin mukanya dia. Emang gue cowok apaan? Jadi Edi tapi udah mau loh ngajar yoga buat teman-teman yang nonton kita. Dia bilang katanya oke, yuk let's do it. Dia bilang gitu. Ayo dong. Tuh, anyway dijawab Iwet. Psikografis apalah grafis itu tadi. Ada yang kuliah, ada yang ibu rumah tangga, ada yang lawyer, ada yang mahasiswa. Macam-macam. Jadi kalau ditanya siapa yang nonton Dave Iwet siaran pagi, ya mungkin kita perlu ini kali ya. Perlu apa? Survei. Iya, ya pingin tahu aja apakah lo profesional bekerja di kantor, apakah lo ada yang dokter. Dokter lo kan itu, Bo. Bukan. Ada trader. Iya. Ini bagus jawabannya. Kalau ini sebenarnya gini loh, ini tuh sebenarnya adalah kalau misalnya kita sampai ditanya misal sama klien lo apa sama siapa gitu. Jadi siapa aja yang nonton, itu tuh sebenarnya buat itu arahnya. Jangan dianggap jelek dulu si Yoga. Tapi Nadia menurut gue jawabannya bagus banget. Ketika ditanya, jadi siapa aja yang nonton live duet kamu itu, Dave? Jawabannya udah dikasih tahu nih sama Nadia. Bineka Tunggal Ika, Mas. Tuh, ada satpol, ada terapis, ada nurse, ada sekretaris, dokter gigi, ada lawyers, ada K-popers, ada ibu rumah tangga, ada pengangguran, ada IRT. IRT itu apa sih? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, researcher, pensiunan. Aduh lega banget. Ani juga ada. Harus ada. Itu prinsip gue. Kalau lo berkarya, karya lo tidak dinikmati ani-ani, karya lo kurang masif. Ada. Ada. Ada ya.
Fitness consultant harus ada Ani. I love Ani. Jador Ani. Ani adalah karma hidup aku. Kalau aku karma, cita-cita reinkarnasi hidup aku. Kalau aku mati, aku mau hidup kembali sebagai Enong. Karena Enong hidupnya Enong Enong hidupnya Enong. Ini ada yang bilang gini. Say Martha, bankers going to be 40. Terus ada yang bilang katanya gini, ini intinya orang-orang pintar yang ada di sini. Apa nih bilang gini, aku budak korporat yang lagi make upan sebelum ngantor, katanya gitu. Iya. Ya, tim bazar juga gitu. Mereka tuh dengerin siaran pagi kalau lagi make upan menuju ke kantor. Oh iya. Iya, banyak kayaknya teman-teman yang gitu mendengarkan kita siaran pagi itu sambil mereka mempersiapkan diri untuk bekerja. Guys, aku juga pengen membahas ini nih. Kemarin kan pas kita siaran, sorry ya, gue agak terganggu. Kenapa ya udah berapa hari ini suara gue feedback, Wet? Apa elunya kali? Bluetooth lu nyala kali? Enggak, gue nggak ngapa-ngapain demi Allah. VPN lu nyala kali, lu abis buka Grindr? Apa gue? Emang ngaruhnya di mana VPN sama suara double, gila? Iya kan, Kina, feedback suara aku, what happened? I don't know. Anyway, kemarin kan ada yang nanya gini, bahas ini dong, viral berita yang ketua OSIS SMA yang merusak bedak dan sunscreen di Kalimantan Tengah. Apa sih? Itu gue nggak tahu loh. Kok lo FYP lo aneh-aneh ya? Kenapa gue nggak ada yang kayak gitu-gitu loh? Itu tuh kemarin ada yang nanya. Nah terus maksudnya gue kan nggak mau membahas sesuatu yang gue nggak tahu dong. Jadi gue pikir hari ini tadi sebelum siaran gue cari dulu. Rame banget. Jadi sebuah unggahan video itu viral di sosial media. Apa isi video itu? Ketua OSIS dari SMA di Kalimantan Tengah, ya, dia menghancurkan bedak, kosmetik, sunscreen para siswa-siswinya. Oh my god, kenapa? Nah, mungkin peraturan di sekolahnya emang siswa nggak boleh dandan. Make up-an. Iya. Yang miris adalah sampai ke sunscreen. Itu tuh dihancurin. Terus mereka semua tuh pada ketawa-ketawa di video itu. Nah, jadi viral karena banyak dokter, banyak beautician, banyak content creator yang nge-stitch karena sunscreen itu bukan makeup dekoratif. Ngerti Nggak lo? Ngerti. Sabun, sunscreen sama. Yang jadi miris di netizen adalah kenapa mesti dihancurin sih? Kenapa nggak disita aja? Siswanya ditegur, jadi aturannya diimplementasikan, selepas sekolah dikembalikan, jadi nggak buang-buang uang. Itu tuh produk dibeli pakai duit orang tua para siswa-siswinya loh. Ya, atau mungkin dia nabung ya. Iya. Dari uang jajan. Iya. Gue juga sih, gue agak keki. Udah lama ya nggak dengar kata keki. Ini keki as in keki KEKI. Bukan keki. Nggak ngerti. Itu sama kayak cunihin kan? Dari kemarin lu cunihin, keki. Gila ya. Banget ya keki ya. Tua lu. Gue agak keki ngelihatnya dalam arti gini, kenapa mesti dihancurin? Sama keki itu kesel. Keki itu mangkel. Dongkol. Gitu. Terus karena bukan cuman kalau makeup maksud gue gini, komentar gue adalah harus jelas peraturannya apa. Yang nggak boleh di sekolah lu apa? Makeup dekoratif. Ya lu research dong, makeup dekoratif itu apa? Maskara, lipstick, eyeshadow, blush on, bedak, sunscreen, sabun. Itu bukan makeup dekoratif. Deodoran, body lotion gitu. Tujuannya apa lo menghancurkan itu? Itu loh maksud gue. Hal kedua adalah ada sedikit unsur bully. Menurut gue.
Karena lo menghancurkan itu di depan, dipertontonkan kepada seluruh isi sekolah. Terus di dalam videonya, semua tertawa-tawa melihat hal tersebut dilakukan. Menurut aku itu pembulian. Gue Jadi mau bahas ini. Ya. lu membuli massal para Ya. pemilik make up dekoratif yang make upnya sedang lu hancurkan. Nah itu tidak Ya. edukasional. You know? Ya, I know. Wait, Fakta bahwa ketua OSIS yang melakukan, bentar, sorry, takut lupa. Fakta bahwa ketua OSIS yang melakukan itu harus dipertanyakan. please bahas ini bareng sama Becky. Naikin Becky. Becky lagi nonton kita. Mana? Gimana caranya? Lo ke multi-guest, abis itu lo klik, terus lo lihat paling atas pasti ada Becky Tumewu. Nggak ada. Dave Hendrik, Iwet Ramadan. Ada Becky, ada Becky. Ayo disconnect. Oh, go back. Bentar. Oh ya, atau host kali, host. Co-host with creator gue cari ya. Becky. Iya. Dia nggak lagi live. Lah iya, tapi nonton kan nih Becky tuh. Loh kok dia offline? Ya udah, berarti dia cuma sekilas aja. Anyway, oke. Gue mau bahasnya gini, Bo. Ini kaitannya adalah dengan sindrom ketika lo punya power. Dan channeling out your power itu menurut gue salah si ketua OSIS ini. Karena lo ngerti gak sih, ketika lo punya power kan memang kecenderungannya adalah lo mau menggunakan power itu kan. Tapi ekspresi dari penggunaan power itu tuh banyak yang salah ternyata. Itu baru ketua OSIS. Belum di pemerintahan, di kantor. Abusing of power. Sama satu lagi ya. Iya, itu kalau itu udah jelas. Itu loud and clear dari apa yang terjadi. Sama bangsa kita tuh harus sama-sama belajar mengenai kejelasan. Yang jelas aja. Peraturannya apa? Makeup dekoratif yang nggak boleh. Ya makeup dekoratif aja yang lo tegur. Ngerti nggak lo? Iya. Apa peraturannya itu apa? Kan banyak hal seperti itu ya yang nggak jelas gitu. Ya. Yang serba abu-abu gitu loh. Iya. Pertanyaan deh, ini gurunya nggak mendampingi waktu razia gini? Nggak ada tuh. Oh. Karena gue bertanya kan, karena gue tinggal dengan ponakan gue, dia kelas 6, 7, 8, kelas 8 SMA, kelas 2 ya, kelas 8. Pokoknya SMA deh. Gue tanya kan, dan dia kan juga suka menggunakan makeup. Gue tanya, emang nggak apa-apa di sekolah? Nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah, ada tuh batasannya. Jadi bedak boleh, alis boleh, kuku bening boleh, lip balm boleh. Jelas ya? Lip tint nggak boleh, lip tint. Nggak boleh. Jadi bibir berwarna nggak boleh, blush on nggak boleh, maskara nggak boleh, eyeshadow nggak boleh, gitu loh. Oh, eyeliner boleh, eyeliner. Nggak boleh. Oh, jadi dia make upnya apa? Ya bedak, sama bikin alis, sama lip gloss. Udah, gitu Udah. aja. Oh, lip gloss semu-semu merah jambu boleh? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Pokoknya lip gloss bening. Oh, Gitu. Yang jelas aja. Soft lens warna nggak boleh. soft lens warna. Ngeblow rambut boleh, ngeblow rambut. Ngeblow rambut boleh. Oh, rapi. Pokoknya yang dikejar adalah rapi aja gitu ya, bukan menor. Oh, oke. Lipstick udah pasti nggak boleh. Lipstick berwarna nggak boleh. Gitu. Ya, jadi dia tuh bersahaja gitu ya. Iya. Iwet, boleh dicoba sesuatu nggak? Apa tuh? Katanya ada masukan, feedback, karena lo nggak pakai tripod. Lo pakai tripod nggak? Coba. Gua Jadi giniin. speakernya ketutup. Coba. Ini sekarang feedback nggak? Tes, cek. Feedback nggak? Masih feedback ya?
Masih dikit katanya gitu. Masih feedback sedikit. Intinya sih gitu ya. Iya, Karena pakai tripod atau casing HP. Kamu pakai casing HP nggak? pakai casing HP. Jadi gua harus apa nih? Casing HP-nya Copot. dikeluarin dan pakai tripod. Karena katanya si casing HP itu yang membuat katanya kalau speakernya ketutup meja atau ketutup casing HP. Oke, gue copot nih. Ayam. Gimana sih? Nyopotnya, nah ini dia. Bentar ya. Kita harus belajar tuh. Udah dicopot. Feedback nggak? Feedback? Coba lo ngomong dulu. Halo, Cek, coba cek. ngomong panjang. Coba baca pesan. Semua salah Bang Iwet. Ih, salah gue. Nggak kan gue baca pesan. Masih ya, kenapa ya? Nah, jadi apa? Nggak ngerti. Udahlah. Mungkin jaringan kali ya. Iya, atau nanti gue restart handphone gue. Perlu apa gimana nih? Nggak usah. Udah terusin aja lah, bentar lagi. Iya, makanya gitu. Iya, jadi menurut gue emang power abuse itu tuh ngeri, Bo, tapi ya nggak cuma di Indonesia ya, di mana-mana ya. Kita lihat ya kayaknya ya power abuse tuh ya. Sama ada yang ini loh, Iwet. Menurut gue tuh ya, itu tuh at the base of it adalah bully. Menurut Iya, iya. at the base, apa maksudnya? Menegur seseorang yang menyalahi aturan di depan orang banyak. Itu menurut aku bully. Iya, Menurut aku itu bully. iya. Ingat dong, kan kita pernah bahas. Praise in public, criticize in In private. private. Iya, Iya nggak? iya. Dipermalukan, contoh gitu ya. Gue adalah sebuah lembaga institusi. Gue mau menegur lo karena berbuat salah. Gue menegur lo di Instagram gue, di sosial media gue. Buat apa? Itu tuh bully, Nek. Iya. You talk to me directly. Gitu. Kan lo pengen menjadikan kasus gue sebagai contoh kan. Nah itu tuh bully. Iya. Jangan salahkan gue kalau gue kena mental. Karena itu adalah intensi lo. Iya. Gue tadi malam mimpi soal ini tau gak lo? To be honest. Mimpi soal itu, criticizing in public. Temanya itulah pokoknya mimpi gue semalam. Gue sampai bangun-bangun tuh kayak gitu. Terus lo bahas ini gue kayak gitu. Suka nggak tahan. Kadang-kadang kalau apa-apa tuh kayak pingin langsung diomongin gitu. Padahal sebenarnya kan kayak tahan dulu. Gue juga padahal yang ngomong pause dulu, baru dipikir, baru ngomong gitu. Berarti maksudnya kamu suka mengkritik orang in public. Jangan, Wet. Iya makanya I know. Rio bilang gini, hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan. Sebaliknya, kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan. Ya balik lagi ke kasus ketua OSIS tadi, emang regulationnya dulu yang mesti dikuatin gitu. Aturannya itu tadi nggak boleh berwarna ya, kalau misalnya dia nemu blush on, nemu eyeshadow disita aja, nggak perlu diinjek-injek juga. Ya kan. Terus kalau misalnya nemu apa, misalnya memang di aturannya tidak boleh pakai pensil alis, ada pensil alis, ya coba ditanya, jangan dipakai gitu. Gitu ya. Pokoknya kita sudah tuntas menjawab itu. Menurut aku itu ada at the base of it adalah bully and perundungan, dan I'm not pro bullying, so Jatuh karena licin, nggak ada ininya, nggak ada nahan. pakai tripod, nggak punya tripod. Gini ya, handphone gue tuh kan mahal banget ya. Tripod gue tuh nggak bisa buat handphone begini. Repot deh ini. Nggak ada tripod. Emang lu punya tripod? Gue tanya.
Ya Nggak ampun. usah marah. Nggak usah marah. Gue pakai begini. Nggak usah marah. Oh, lo pakai gituan Gorilla Pot namanya itu. Oke, oke, oke. Ya, oke. Gue pakai GoPot, Gorilla Pot. GoPot bisa buat pesen makan nggak? Gojek, GoFood. Gitu. Oke? Ya udah. Senang sekali kalau hari Kamis ini kayaknya agenda pembahasan kita tuh padat bermutu, yes? Kayak body inem ya. Ya, benar. Terima kasih banyak loh. Tadi sudah mau memulai agak lambat 7.15. Senin Kamis ya, 7.15-nya ya. Enak. Gue juga gak deg-degan gitu. Gue tuh takut kalau telat sama lu tuh. Udah pasti. Iya kan? Terus begitulah tadi udah mulai gitu, gue tegang banget kayak astagfirullahaladzim, kok dia udah mulai sih, kan belum 7.15 gitu. Oh, lo tahu kalau gue udah mulai? Notifikasi. Tetangga gue bilang, Mas buruan, udah mulai Mas Dev-nya gitu. Oh, lo baik banget. Gue tuh tadi mulai duluan karena gue panasin, ibarat makanan tuh gue panasin dulu gitu, Cin. Ya gue tahu. Dikumpulin dulu masa gitu kan ya. Preconditioning gitu ya. Oke, berarti Lo mau kemana hari ini? hari ini gue tuh nggak punya rencana. Hari ini gue nganggur, which I like. Gue mau sikat kamar mandi. Bagus. Iya, gue juga udah lama tuh nggak sikat kamar mandi. Kayaknya gue butuh sikat kamar mandi deh. Kalau mungkin gue mau sama Kinoy. Kinoy lagi. Ntar gue tanya lagi nih Kinoy siapa. Ih, gue tuh makin tua ya, Bo ya. Diulang-ulang mulu kalau nanya. Bukan makin tua, lu memang tua, Nek. Iya Lu tuh kayak jenglot. Lu tuh dari muda emang udah tua. Dikata jenglot loh gue. Ya Allah Tuhan. Cin. Hari Jumat besok mau setengah jam ngobrol sama Tom nggak? Ngebahas GERD. Karena semua orang pada DM gue nanyain diet GERD, tanyain Tom, diet GERD, tanyain Tom. Capek gue nge-DM. Boleh. Lu Boleh. WhatsApp Tom dong, tanya. Nggak dikunci. Siapa lagi jam segini bolak-balik apartemen lu tuh udah kayak lobby Grand Indonesia. Kopi deh. dong. Kayak apa? Kayak lobby apa? Kayak lobby Grand Indonesia. Rame ya, halayak dateng masuk gitu. Si Cabi ambil ini, gue ambil kunci mobil, dia mau manasin mobil, mau apa. Ya. So besok berarti kita mau bahas diet GERD ya. Karena banyak banget teman-teman yang DM gue nanyain, tanya Tom diet yang tepat untuk GERD apa spesifik. Jadi gue pikir capek ya, udah dibahas aja deh pas siaran gitu. Oke, boleh. Jadi Kalau siapa yang mau WhatsApp Tom? Ya udah gue deh. Kalau jadi 7.30. Ya, 7.30 atau 7.45 lah, Tom. 15 minutes lah cukup. Pelit banget sih lo. Airtime sama Tom aja. Bukan pelit, gila. Tapi Nggak ada. Tom udah bisa ada wajahnya besok live. belum bisa dong yang cuman suara. Kan dia belum nyampe follower keberapa gitu. Oke guys, berarti Bom sekarang langsung follow Tom. Tom Louis RD. Tom Louis RD supaya besok ada wajahnya. Lagi TikTok juga aneh ya. Masa sih orang harus punya follower berapa baru bisa live pakai muka? Iya. Gila deh. Ya emang begitu aturannya, kita ikut aja lah. Ya udah oke. Kayak kuntil. Ya wis, aku WhatsApp Tom. Semoga besok dia bisa, dengan catatan dia bisa. Kita Ya. siaran pagi besok. Oke? Siap. Blessings. Bye guys.